Hayu kita hijrah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hayu kita hijrah, apa kabar? Di kesempatan kali ini, aku mau sharing tentang rencana aku yang akan bikin tabungan sinking funds yang nantinya akan aku gunakan untuk pergi umroh, insya Allah ya. Seperti yang kita tahu, umroh adalah salah satu ibadah yang paling diimpikan oleh setiap muslim. Ibadah ini tergolong istimewa karena tidak setiap orang bisa melakukannya kapanpun dia mau. Terutama bagi kita muslim yang ada di Indonesia. Karena letak negara Arab Saudi yang jauh banget, maka butuh persiapan yang benar-benar matang. Selain butuh kondisi fisik dan mental yang baik, kita juga butuh kesiapan hati. Dan yang paling menjadi kendala utama adalah kesiapan materi. Aku pribadi setiap kali mendengar kata umroh, pertanyaan yang muncul adalah kapan aku bisa umroh, terus berapa biayanya. Dan setelah searching dan tahu kalau biaya umroh itu tidak sedikit, lalu kemudian aku bertanya-tanya kembali, apakah bisa aku pergi umroh? Seperti yang kita tahu bahwa umroh dan haji itu sifatnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Dan dari situ aku berpikir bahwa mungkin umroh dan haji itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya aja, yang uangnya banyak. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang uangnya pas-pasan kayak aku, kayaknya gak mungkin deh pergi umroh atau haji. Sampai kira-kira 2 tahun yang lalu, aku melihat temanku ada yang pergi umroh. Lalu aku penasaran kan, aku tanya dia, kok bisa sih kamu pergi umroh, gimana caranya? Lalu dia cerita katanya dia nabung sendiri selama 5 tahun. Dan yang hebatnya lagi, dia pergi umrohnya gak cuma sendiri, tapi dengan mamanya. Dari situ aku berpikir, temenku aja dia bisa pergi umroh dengan cara nabung 5 tahun. Jadi kenapa aku gak bisa? Nah, akhirnya muncullah ide untuk bikin tabungan dengan sistem sinking funds untuk nanti aku pakai buat umroh. Jadi sebelum nabung kita searching dulu berapa biaya yang dibutuhkan untuk pergi umroh. Dan setelah aku searching dari beberapa travel agent, ternyata harganya itu rata-rata di atas 20 juta. Itu yang paling murah. Dan itu tuh untuk keberangkatan tahun depan, tahun 2022 gitu. Dan di sini aku targetin kayaknya aku berangkatnya sekitar 2 sampai 3 tahun lagi, yang mana biayanya pastinya akan jauh lebih mahal lagi. Jadi di sini kita targetin misalnya kita jatuhnya di angka 25 juta lah ya. Aku sekarang posisinya nggak bekerja, aku sekarang jualan online, jadi punya bisnis kecil-kecilan yang mana penghasilannya juga nggak tetap. Dan aku berani mematok bahwa setiap hari aku bisa nabung sebesar 25.000. Dan katakanlah aku bisa nabung sebesar 25.000 setiap harinya, maka untuk memperoleh 25 juta itu aku akan membutuhkan 1000 hari. Wow, 1000 hari, denger katanya aja kayaknya udah rasanya kayak mau nyerah duluan gitu ya. Ini jadi bikin aku bertanya-tanya lagi, apakah bisa aku nabung selama itu? Sekarang kita coba bagi aja 1000 dibagi 365 hari. Jadi kita bisa tahu bahwa aku membutuhkan waktu sekitar 2,7 tahun atau sekitar 3 tahunan lah ya. Tapi ini tuh masih kira-kira ya teman-teman, siapa tahu nanti ternyata satu hari aku nggak ada uang gitu, jadi nggak bisa nabung. Atau siapa tahu malah nanti di tengah-tengah ternyata dapat rezeki yang tidak terduga, sehingga akhirnya waktunya bisa lebih cepat. Memang ini tuh kayak belum pasti gitu ya, apakah bisa, apakah gimana gitu ke depannya gitu. Tapi ya kita optimis dulu aja, kita susun rencana, kita niatkan baik-baik, insya Allah pasti bisa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang sinking fund. Jadi sinking fund itu adalah dana yang sengaja dikumpulkan untuk kebutuhan yang akan datang. Atau istilahnya kayak tabungan yang sudah direncanakan. Aku selama ini nabung ya nabung-nabung aja gitu, ngumpulin uang. Nanti butuh apa ya tinggal pakai uang tabungan untuk beli itu gitu. Nah, kalau sinking fund itu dia lebih jelas gitu tujuan nabungnya tuh untuk apa. Aku kasih contoh, misalnya aku butuh laptop.
Misalnya untuk ngerjain tugas nih, aku butuh laptop. Dan dalam waktu 3 bulan, aku harus udah punya laptop. Maka dibuatlah tabungan khusus untuk beli laptop. Misalnya harga laptopnya 5 juta. Jadi dalam waktu 3 bulan misalnya, aku harus udah bisa ngumpulin uang sebesar 5 juta untuk beli laptop. Nabungnya itu ada targetnya, jadi selama 3 bulan itu kita harus bisa mencapai angka 5 juta. Dalam waktu 1 bulan itu total kan ada 4 minggu ya, jadi untuk jangka waktu 3 bulan totalnya ada 12 minggu. Nah untuk sinking fund ini tuh bebas, kita targetnya mau per hari atau per minggu. Misalnya kita targetin di minggu pertama itu kita harus bisa ngumpulin sebesar 100.000. Lalu di minggu berikutnya sebesar 500.000. Dan seterusnya kita targetin aja setiap minggunya bisa dapat berapa sampai nanti selama 3 bulan itu kita mencapai target yaitu sebesar 5 juta tadi. Setelah mencapai target barulah kita bisa beli apa yang kita mau. Jadi tabungannya tuh fokus ke situ gitu, kita nggak campur-campur dengan tabungan yang lain. Sampai pada akhirnya setelah 3 bulan itu target kita bisa tercapai. Nah sekarang tujuan kita adalah mau nabung untuk umroh. Jadi kita akan bikin pola yang sama kayak laptop tadi. Jadi untuk umroh kita akan membutuhkan biaya sebesar 25 juta. Lalu setelah itu kita putuskan targetnya apakah akan kita kumpulkan selama harian atau mingguan, kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk bikin sinking fund ini, aku sendiri menyiapkan beberapa barang. Yang pertama ini adalah box bekas, lalu ada kertas bekas juga. Jadi ini tuh kertas dari agenda yang dulu pernah aku pakai dan masih banyak kertas kosongnya, jadi aku mau manfaatin. Lalu ada bukunya ini buku kotak-kotak, dulu pernah aku pakai untuk kuliah waktu belajar bahasa Mandarin. Sekarang udah nggak dipakai, jadi mau aku pakai sekarang untuk nabung ini. Lalu aku juga siapin peralatan lain kayak double tip, lem, lalu ada untuk dekorasi, dan juga alat tulis. Teman-teman kalau mau ikutan juga bisa pakai barang-barang yang lain, gak harus sama dengan yang aku pakai. Pokoknya yang ada aja di rumah. Sekarang kita akan mulai dengan dekorasi. Ini sebenarnya sih gak terlalu penting ya. Cuman kalau aku orangnya tuh kayak kalau lihat dekorasi kayak gini, aku tuh jadi lebih semangat gitu untuk nabungnya. Jadi ya teman-teman mungkin bisa melakukan hal yang sama ataupun enggak, terserah. Yang penting kita melakukan apapun yang bisa bikin kita bersemangat untuk nabung. Mungkin buat beberapa orang ini tuh faktor yang kurang penting, tapi menurut aku ini lumayan membantu untuk memotivasi. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing, apakah butuh dekorasi seperti ini atau enggak. Jadi kalau nggak butuh ya di skip aja. Setelah selesai mendekorasi, sekarang kita masuk ke bagian yang melelahkan. Ini lumayan capek karena kita akan bikin kotak-kotaknya. Ini sebenarnya bentuknya udah kotak-kotak ya, karena aku pakainya buku kotak gitu. Dan aku di sini sekarang akan menuliskan angka 25.000 dalam kotak-kotak ini, dan kotak-kotaknya sebanyak 1.000 kotak. Wow, kebayang gak sih teman-teman nulisin angka 25.000 dalam 1.000 kotak? Itu capeknya kayak gimana? Dan buku kotak ini satu halamannya tuh ada 88 kotak. Jadi setelah aku hitung-hitung, aku membutuhkan 12 halaman. 11 halamannya itu untuk aku isi full 88 kotak, dan halaman yang terakhirnya itu aku hanya butuh 32 kotak. Karena pasti akan membosankan kalau kalian ngelihat aku nulisin kotak-kotaknya dengan angka 25.000, makanya aku skip aja sampai ke hasilnya ya. Dan tada, ini dia halaman terakhirnya.
Aku rasanya udah mau nyerah di halaman yang ketiga, sampai-sampai ada yang aku salah nulis, harusnya 25K, aku tulisnya malah 27K. Lalu sekarang aku mau kasih tahu gimana cara nabungnya. Jadi ini tuh kan targetnya per hari aku bisa nabung sebesar 25.000. Katakanlah hari ini aku punya uang 25.000 untuk ditabungkan. Jadi yang 25K di kotak pertama itu aku tandain dan aku kasih tanggalnya tanggal berapa. Lalu misalnya besok nih aku juga punya uang 25K lagi nih, jadinya aku coretin lagi. Terus aja sampai selesai. Dan kebayang gak sih teman-teman nanti 25K terakhir itu berakhirnya tanggal berapa, tahun berapa? Mungkin kalau dipikir-pikir, aduh lama banget, males banget gitu kan, harus nungguin sampai selama itu. Tapi kita kembali lagi ke niat kita ya teman-teman. Insya Allah kalau niat kita mantap, pasti nanti akan dimudahkan. Dan mudah-mudahan bisa konsisten nabung terus. Sekarang di sini aku mau bikin amplop-amplopan. Jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa ini tuh kertas bekas. Dulu aku punya agenda dan agendanya udah selesai diisi dan ternyata masih banyak kertas-kertas yang kosong. Jadi aku cabutin dari agendanya dan tadinya aku mau pakai buat coret-coret apa gitu. Cuman karena ternyata sampai sekarang masih kosong aja kayak gini, jadi lebih baik aku manfaatin aja untuk bikin amplop. Amplop buat apa sih? Nah, jadi target nabung kita itu kan sebesar 25 juta dan kebayang gak sih 25 juta itu uangnya sebanyak apa? Nah, jadinya nanti setelah terkumpul misalnya 1-2 juta, kita bisa masukin ke dalam amplop. Jadinya uangnya nggak terlalu berantakan, nggak berceceran gitu. Bebas sih teman-teman mau pakai kertas bekas kayak gini atau mau pakai amplop beneran atau mau pakai plastik atau map tipis yang buat naruh uang itu bebas. Yang penting dan ini tuh opsional sih sebenarnya karena aku takutnya nanti uangnya jadi berantakan, makanya kan lebih baik dirapikan seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak usah lah gitu, kayaknya masih bisa dikondisikan gitu uangnya, jadi nggak perlu amplop, ya itu kembali lagi ke kita masing-masing. Cara bikin amplopnya gampang banget, jadi ini kita tinggal sesuaikan ukurannya dengan ukuran uangnya. Mungkin agak dilebihin sedikit karena nanti kan amplopnya diisi uang sebanyak 1-2 juta gitu, jadi kan agak tebal. Lalu kita gunting bagian yang tidak perlu, lalu kita tempel bagian pinggirnya. Di sini aku pakai double tip. Teman-teman bisa pakai lem atau alat lain, yang penting dia bisa menempel. Jadi deh amplopnya, simple banget kan? Lalu aku juga akan melakukan hal yang sama kepada kertas-kertas yang lainnya, yang mana ini adalah kegiatan yang sangat membosankan untuk ditonton, jadinya aku skip aja ya. Nah, tadi di depan aku sempat menyebutkan box ya. Nah, ini boxnya untuk apa sih? Jadi ini tuh hanya untuk tempat penyimpanannya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai box bekas kayak gini, boleh, atau mau pakai tas atau mau pakai apapun, pokoknya tempat yang bisa menyimpan seperti ini supaya lebih rapih dan juga aman. Nah, seperti itulah teman-teman. Mudah-mudahan rencananya berhasil, nabungnya bisa mencapai target. Nanti aku bakalan update lagi setelah nabungnya selesai dan mencapai target. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.